Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Majleb minta Prabowo bela Rizik Syihab, Refly Harun dicuekin. Penulis nggak tahu apakah Rizik mendukung Prabowo di Pilpres 2009 dan 2014 atau tidak. Tapi yang pasti, di Pilpres 2019 lalu ia merupakan salah satu ujung tombak dari Capres 02 itu. Segala macam cara ia lakukan kala itu untuk memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Mulai dari menyerang Jokowi hingga meminta seluruh umat 212 untuk memilih pasangan Prabowo Sandi. Bagi Rizik, Prabowo adalah satu-satunya penyelamatnya kala itu yang bisa memulangkannya dari Arab Saudi sana ke tanah air. Karena sebelumnya ex-menantu Soeharto itu pernah berjanji di hadapan para pendukung setia Rizik, jika kelak dirinya terpilih jadi presiden, maka dia akan mengirimkan jet pribadinya untuk menjemput Rizik yang lagi dalam masa pelarian itu. Siapa coba yang gak mau dijemput pakai jet pribadi? Minimal namanya akan sedikit terangkat pasca diperlakukan istimewa oleh presiden. Meskipun kasus chat seksnya itu tidak akan benar-benar dilupakan oleh masyarakat. Penulis meyakini bahwa 99,9% Laskar FPI kala itu mendukung Prabowo atas instruksi dari si Rizik tersebut. Karena salah satu kelebihan FPI ini dibandingkan ormas lainnya adalah loyalitas anggotanya tanpa batas terhadap ex-teman dekat Firza Husein itu. Bahkan karena begitu diagungkannya Rizik Syihab, sampai-sampai mereka angkat jadi imam besar umat Islam Indonesia segala. Meskipun banyak yang menolaknya, siapa coba yang mau punya imam besar ex pelaku chat seks? Bikin malu saja, hehehe. Tapi ternyata jumlah Laskar FPI ditambah dengan jumlah Laskar PA212 plus pendukung Prabowo tidak sebanding dengan jumlah pendukung Jokowi yang berada di desa-desa, di kampung-kampung, serta di kota besar maupun kecil. Terbukti kok, meskipun Prabowo didukung oleh kadrun, Jokowi yang menang lagi. Lantaran capres yang didukung itu kalah, batal dong dijemput pakai pesawat pribadi, hehehe. Tidak hanya itu saja, seolah lupa dengan Rizik DKK yang telah berjuang mati-matian untuk memenangkannya. Prabowo dan Sandiaga Uno malah begitu saja menerima tawaran untuk menjadi Menteri Jokowi. Jadi sekarang bisa dikatakan Om Prabowo itu berseberangan dengan Rizik. Termasuk juga para kadrun sudah banyak yang meninggalkan menhan itu dan menemukan inang baru yang bernama Anies. Lantas apa yang dilakukan oleh Prabowo melihat nasib Rizik yang naas seperti itu? Tidak ada sama sekali, alias doi cuek bebek, hehehe. Jangan mau berbuat untuk Rizik. Ngomongin soal pentolan FPI itu saja Prabowo malas. Hal ini yang kemudian membuat ex-komisaris PT Pelindo I, Refly Harun memintanya untuk membela Rizik itu. Prabowo harusnya memang memiliki kontribusi, paling tidak bersuara terhadap ketidakadilan yang menimpa para pendukungnya atau Rizik, ujarnya di kanal YouTube-nya sendiri Refly Harun. Tidak hanya itu saja, tanpa tendeng aleng-aleng, ia juga menuding Prabowo sedang menikmati masa jabatannya sebagai menhan, sehingga lupa dengan mantan pendukungnya sendiri. Permasalahannya begini, dia berstatus sebagai anak buah, dan tidak mudah bagi anak buah untuk melampaui bosnya. Karena bosnya Prabowo adalah Presiden Jokowi, dan Prabowo sebagai menteri, dia harus taat, lanjutnya lagi. Setelah itu Refly juga membela Rizik. Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh pentolan ormas dari pentaburan tersebut merupakan pidana yang biasa saja. Lantas, apa tanggapan Prabowo ketika diminta untuk membela Rizik itu? Lagi-lagi tidak ada tanggapan sama sekali. Mungkin sebelumnya Prabowo mikir kali ya, jangan-jangan karena didukung oleh Rizik dan pasukan kadrun itulah yang membuat dirinya kalah di Pilpres 2019 lalu. Karena sudah menjadi rahasia umum kok kalau FPI itu merupakan ormas yang intoleran dan merasa paling benar sendiri. Bahkan, ada juga yang mengatakan kalau Laskar FPI itu adalah pemegang kunci surga. Hal inilah yang kemudian membuat orang-orang yang memiliki sikap toleran
enggan mendukung mantan Danjen Kopassus itu. Dengan begitu, wajar bila kemudian Prabowo nggak mau membela Rizik. Lebih banyak ruginya Ferguson daripada untungnya. Lagian pula, ini kan masalah hukum. Masalah yang berada di lapak yudikatif bukan eksekutif. Seperti yang sering dikeluarkan oleh para SJW, DKK bahkan legislatif itu tidak boleh mengintervensi penegak hukum. Si Refli malah meminta Prabowo mengintervensi penegak hukum Rizik. Katanya, Doi adalah seorang ahli hukum tata negara. Tapi kok ngomongnya kayak novel Bamukmin saja, yang gak ngerti hukum sama sekali. Seharusnya yang Refli omongkan itu adalah kita patut berbangga dengan Prabowo. Karena walaupun Rizik itu adalah pendukungnya dulu, tapi ia mempercayakan 100% kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara Rizik tersebut. Kan keren, dasar Refli Harun, pakar hukum kaleng-kaleng dan gak berakhlak. Hehehe. Tulisan Ferry Padri dari siwo.com. Terima kasih dan sampai jumpa.